Kemudian pada saat tadi pada awak media Anda mengatakan alasan Anda keluar dari PDI Perjuangan adalah lebih mengikuti Pak Jokowi. Ya. Seseorang yang Anda kenal lebih sebentar daripada partai yang Anda ikuti dari awal. Betul. Kenapa itu? Apa yang Anda lihat dari Pak Jokowi? Saya melihat ya kita di PDI Perjuangan tuh figur yang kita idolakan, kita kagumi, kita ikuti kan Bung Karno. Bung Karno yang mengajarkan bagaimana dekat dengan wong cilik, petani, nelayan. Bung Karno yang mengajarkan juga bagaimana supaya tidak bisa ditekan oleh asing seperti tahun 55 membuat non-blok di Bandung ya, kelompok di Asia, Afrika itu kekuatan sendiri. Dan saya melihat ya apa yang Bung Karno lakukan itu justru ada di Pak Jokowi. Buktinya ya bagaimana Pak Jokowi itu dia sangat mencintai rakyat, dia membuat anggaran desa begitu besar, belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Dia, kalau Mbak Mega sering mengatakan turun ke bawah, dia dari sebelum jadi gubernur, sebelum presiden, jadi presiden sampai sekarang, saya rasa tidak ada presiden yang lebih sering turun ke bawah, mengetok pintu-pintu rakyat rumahnya, bahkan rumah-rumah yang sangat sederhana. Dia ketuk malam, pagi, pada saat COVID, dia bantu. Yang bisa menggelontorkan dana begitu besar buat bantuan kepada rakyat. Sebaliknya juga, seperti Bung Karno mengatakan bahwa kita juga harus tidak boleh dalam tekanan asing. Bagaimana Presiden Jokowi yang bisa membuat Freeport mayoritas dimiliki oleh Indonesia, yang selama puluhan tahun tidak bisa terjadi, tapi justru pada saat Jokowi itu bisa terjadi. Bagaimana Chevron akhirnya dikelola oleh Indonesia sendiri. Ya. Bagaimana Piala Dunia sepak bola juga bisa diselenggarakan di Indonesia. Tadinya U20 nggak berhasil, U17 bisa berhasil. Ya, dibantu sama Erick Thohir. Jadi saya rasa saya melihat figur Bung Karno itu ada Pak Jokowi. Senang turun ke bawah, senang belusukan, ya, memperhatikan rakyat, hidupnya sederhana, ya, berani menghadapi radikalisme dan tegas menghadapi radikalisme. Coba lihat di zaman Pak Jokowi 10 tahun, tidak bisa berkembang radikalisme yang ada di Indonesia. Jadi kalau Bung Karno mengajarkan satukan perkataan dan perbuatan, menurut saya itu ada di figur Pak Jokowi. Dan saya melihat figur itu ada di Pak Jokowi. Figur Bung Karno itu ada di Pak Jokowi? Langkahnya, sikapnya, tindakannya, bukan omongannya. Oke, baik. Terkait dengan arah, tadi Anda mengatakan mengikuti arah Pak Jokowi. Langkah politiknya termasuk Ya, di pemilu ini? pasti. Arahnya emang kemana sih Pak Jokowi? Saya yakin Pak Jokowi mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Saya yakin Prabowo dan Gibran menurut saya akan melanjutkan hal-hal baik dan benar yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Tambah tadi IKN. Dari dulu cita-citanya memindahkan ibu kota. Sudah terlalu macet, terlalu banyak polusi di Jakarta ini. Terlalu sentralistik ekonomi ada di Jakarta dan sekitarnya. Hanya Pak Jokowi yang berani melakukan itu. Ada undang-undangnya. Dia lakukan itu dengan sepenuh hati. Tadi saya bicara sama Pak Jokowi. Karena kami juga, saya sebagai pengusaha juga ikut invest. Saya sebagai pengusaha pejuang. Di IKN? Di IKN. Saya ikut dalam konsorsiumnya Pak Agwan. Ya, bersama teman-teman pengusaha lainnya. Silakan dicek. Jadi kita real membangun. Kita membangun hotel bintang 5 Nusantara. Ya, kita buktikan gitu, bangsa kita juga bisa membangun dengan cepat dan benar. Oke. Dan itu tidak retorika, dia lakukan itu. Tidak dipidatokan saja. Oke. Dia peduli.